فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عندك Bapak, apa patokan suatu ilmu itu hukumnya wajib ain atas seseorang untuk mempelajarinya? Nah, perhatikan pada kalimat kemarin, akhwan. Pada kalimat wa yata'allamuna ma tasihhu bihi ibadatuhum. Ini antum kan tandai gitu. Pada bagian tersebut antum tandai. Itu yang menjadi patokan suatu ilmu hukumnya fardhu ain. Itu wajib untuk mempelajari ilmu yang dengannya ibadah menjadi sah. Ya. Ibadah menjadi sah dengan ilmu tersebut, maka ilmu ini wajib. Kenapa? Karena kalau tidak mempelajari ilmu ini berarti ibadahnya tidak sah. Paham? Berarti semua ilmu yang dengannya perkara-perkara yang wajib itu tidak akan bisa sah tanpanya, maka mempelajari ilmu itu hukumnya wajib ain. Berarti yang menjadi patokan di sini kalau ditanya bagaimana patokan suatu ilmu hukumnya wajib untuk dipelajari, yaitu ilmu yang suatu kewajiban tidak akan sah kecuali dengan mengetahuinya, atau suatu ilmu yang kewajiban tidak akan sah kecuali dengannya, maka ilmu tersebut wajib dipelajari. Ilmu tentang wudu, rukun-rukunnya. Nah, ibadah wudu tidak akan sah kecuali dengannya, maka wajib belajar wudu. Kadar yang wajib bagaimana? Kadar yang wajib dalam mempelajari wudu yaitu sampai dia bisa menunaikan tata cara wudu yang sah. Kemudian kadar yang sunnah bagaimana? Kadar lebih dari itu. Misalnya dia pelajari dalil-dalilnya, ini hukumnya apa? Sunnah. Paham? Tapi untuk mempelajari tata cara bagaimana wudu itu bisa sah, maka itu hukumnya fardhu ain. Nah, baik. Dan kemarin kita telah masuk pada rukun yang kedua dari rukun Islam secara ringkas, yaitu Abah Muhammad Raga, salat. Disebutkan beberapa arti penting salat dalam agama kita. Apa saja? Tutup catatannya. Nah, rukun yang paling utama setelah dua kalimat syahadah. Yang kedua, Allah mengancam orang-orang yang meninggalkan salat dengan neraka. Yang ketiga, salat sebagai pembeda antara keislaman dan kekufuran serta kesyirikan. Yang keempat, sempurnakan Abdurrahman Kisaran. Salat sebagai tiang agama seseorang. Wa amuduhu as-salah. Baik.
Sekarang kita masuk pada ar-ruknut tsalits az-zakah. Qala wafaqahullah az-zakatu qarinatus shalah fi kitabillahi azza wa jalla. Zakat itu sebagai qarinatus shalah, sebagai apa? Gandengan salat yang digandengkan, yang disebutkan bersama dengan salat dalam Al-Qur'an. Banyak sekali akhwan kita dapati perintah wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Baik. Wa hiya tuhratun lil 'abdi wa tazkiyatun li nafsihi wa mali. Dan zakat ini hikmah di antara hikmah-hikmah terbesarnya adalah sebagai tuhratun lil 'abdi, untuk membersihkan hamba, mensucikan seseorang, wa tazkiyatun li nafsihi wa malih, dan juga sebagai pembersih untuk jiwa dan hartanya. Membersihkan jiwa dari apa? Dari sifat kebakhilan. Karena di antara seburuk-buruk sifat yang ada pada seseorang ikhwan, yaitu sifatul bukhl, sifat bakhil. Bakhil itu apa dzikri? Pelit. Baik. Kikir. Itu di antara seburuk-buruk sifat seseorang, apalagi pada seorang laki-laki. Wa malih, dan membersihkan harta seseorang, kawan. Hartanya ada dibersih. Kenapa? Karena pada harta kita yang Allah Subhanahu wa taala rizkikan kepada kita, kalau sudah mencapai nisab itu ada hak orang lain. Dengan ditunaikannya zakat, maka hak orang lain itu sudah dikeluarkan sehingga menjadi bersih. Berarti murni, tinggal yang tersisa adalah hak kita. Ini maksud bahwasanya zakat itu tazkiyatun lil mal. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, qala ta'ala khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka, min di sini litab'id, khudh min amwalihim, ambillah sebagian dari harta mereka. Allah tidak memerintahkan untuk mengambil semua, sebagian dari harta orang-orang yang memilikinya. Sedekatan, suatu sedekah yang sifatnya wajib, yaitu zakat. Sedekah yang dimaksud di sini zakat, karena itu sedekah yang wajib. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang akan mensucikan mereka dan membersihkan mereka dengan sebab zakat tersebut. Wal hikmatu min masyru'iyatiha anna fiha tadhiran lin nafsil bashariyah min radilatil bukhli wasyarati wasyarahi wat tam'i. Dan hikmah disyariatkannya zakat, bahwasanya pada zakat tersebut pembersihan jiwa manusia dari apa? Dari kehinaan sifat bukhl. Min radilatil bukhli, dari apa? Hinanya sifat kebakhilan. Hinanya sifat apa? Kikir, pelit, pedit, sama itu. Apalagi bahasa lain untuk kikir? Bahasamu apa, Muhammad aja? Hah? Pokoknya gitulah. Baik, kikir, bakhil. Wasyarahi, sama. Kekikiran, wat tam'i, dan kerakusan, tamak. Sifat rakus, tamak. Orang yang rakus, tamak kan nggak ingin sedikit pun keluar dari dirinya. Bahkan kalau bisa milik orang lain dia ambil. Ini orang yang tamak.
tamak dalam bahasa kita. Berarti ini sangat jelas, dengan zakat itu sebagai pembersih jiwa dari sifat-sifat yang buruk, terutama sifat kebakhilan dan kerakusan, ketamakan. Nah, wa fiha muwasatul fuqara, dan pada zakat ini upaya untuk apa? Untuk bisa ikut merasakan susah payahnya orang-orang fakir dan menjadikan apa? Mereka mendapatkan jalan keluar. Kita bisa pikirkan kesusahan orang fakir, kemudian dihibur, diberi jalan keluar dengan diberi zakat. Ini maksud muwasah. Nah, dengan kata mudahnya berarti pada zakat ini sebagai bentuk bantuan kepada orang-orang fakir, untuk membantu orang-orang fakir. Wasaddu hajatil mu'wizin wal bu'asa wal mahrumin. Nah, dan untuk menutup kebutuhan orang-orang yang betul-betul kekurangan, dan orang-orang yang kesusahan dan yang tidak punya apa-apa. Baik, dengan adanya zakat bisa tertutup kebutuhannya, tidak punya kebutuhan pokok, alhamdulillah ada yang memberikan zakat. Karena Allah Subhanahu wa taala bagi rizki masing-masing manusia berbeda-beda. Seandainya Allah ingin samaratakan bisa. Allah ingin jadikan semua memiliki harta mewah bisa. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala tetapkan masing-masing bagian rizki yang berbeda-beda untuk menguji. Nah, karena banyak manusia ketika dilapangkan rezekinya menjadi apa? Menjadi orang yang melampaui batas. Baik, siapa yang bisa mendatangkan ayat yang semakna dengan hal ini? Rifki, hadil ayat. Baik, Allah Subhanahu wa taala tegaskan pada surat Asy-Syura, walau basatallahu ar-rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardh. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala luaskan rezeki kepada semua hamba-hambanya, maka mereka akan berbuat baghi, berbuat zalim di muka bumi. Tapi dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala dan keadilannya, Allah berikan masing-masing sesuai dengan kadar yang Allah kehendaki. Walaki yunazzilu biqadarim ma yasha. Allah Subhanahu wa taala turunkan rezeki itu dengan kadar yang ditetapkan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Maka kadar yang Allah berikan kepada kita berupa rezeki itulah yang terbaik, pilihan dari Allah untuk kita. Nah, yang diberi keluasan rezeki itu baik untuk kita. Allah berikan peluang bagiku untuk bersedekah. Allah beri peluang bagiku untuk menunaikan ibadah-ibadah harta yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang fakir. Allah berikan peluang bagiku untuk bisa membantu yang lain. Allah bisa berikan peluang bagiku untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Demikian pula yang diberi rezeki kurang, maka dia juga apa? Husnudzon pada Allah. Mungkin ketika aku diberi keluasan malah tidak benar jalannya. Yang terbaik bagiku untuk bersabar, untuk qanaah, untuk tidak banyak gaya. Karena kadang kalau banyak duit banyak gaya. Walaki yunazzilu biqadari ma yasha. Innahu biibadihi khabirum basir. Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya maha mengetahui dan maha melihat. Oh, ini memang cocoknya segitu saja. Kalau diberi segini dia istiqamah. Tapi kalau dilebihkan, dia enggak genah. Yang lainnya, ketika diberi banyak dia bisa istiqamah, karena kalau diberi sedikit kafir misalnya. Sebagian sampai mengatakan fakir dekat dengan kafir. Ini pada sebagian orang. Makanya pada pemuka-pemuka Arab dulu, kawan, pemuka-pemuka Arab, mereka sudah terbiasa dengan apa?
dengan kehidupan sebagai orang yang dihormati di kalangan kaumnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan pembagian banyak, kawan. Sebagian dikasih 100 ekor unta. 100 ekor unta ini baru orang-orang baru masuk Islam ini. Yang lama masuk Islam sampai-sampai muncul dalam hati mereka saat itu ketika belum tahu hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa berikan ini pada pemuka-pemuka Arab itu. Anak-anak muda dari kalangan Ansar pada diri mereka sampai muncul pedang-pedang kita masih masih segar dengan darah-darah mereka, belum dibersihkan pedang-pedang kita dari darah-darah mereka, tapi kita yang berjuang dapatnya segini, mereka dapat banyak. Kenapa? Biasa, anak muda masih pikirannya tidak panjang. Ketika sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sedikit marah. Kemudian kaum Ansar yang sudah tua, yang pemikirannya sudah matang, bijak, kemudian menyampaikan kepada Rasul bahwasanya itu muncul dari para pemuda-pemuda kami. Adapun orang-orang yang bijak, yang berilmu, mereka tidak berkomentar sedikit pun, karena tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan itu karena suatu hikmah untuk dakwah, untuk tujuan yang besar. Nah, orang-orang ini ketika diberi dengan sesuatu yang besar, akan semakin kuat keislamannya dan semakin kuat upaya mereka dalam membela Islam. Dan mereka keberadaannya di dalam Islam sangat bermanfaat karena tokoh yang dimuliakan di kaumnya. Ketika mereka masuk Islam akan bisa membawa kaum yang banyak. Ini contoh. Pada sebagian orang dengan diluaskan rezeki dia akan semakin kuat. Tapi sebagian yang lain kalau diluaskan rezeki malah semakin Semakin bermaksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ayat ini penting, kawan, untuk memperkuat husnudzan kita kepada Allah terkait masalah rizki. Innahu bi'ibadihi khabirum basir. Allah maha tahu tentang diriku, maha melihat tentang diriku. Ya memang yang terbaik segini yang aku dapat. Selama seseorang masih di atas keistiqomahan, di atas jalan yang benar, seberapapun rizki yang diberikan itu bagus. Khairul rizqi ma la yudghika wa la yulhik, kata Qatadah Ibnu Di'amah. Sebaik-baik rizki adalah rizki yang tidak menjadikan kamu berbuat melampaui batas dan tidak melalaikanmu. Yang penting itu. Baik. Fasadu hajatil mu'wizin wal bu'asa wal mahrumin. Kemudian hikmah yang berikutnya, ala walil haddi min tadakhumil amwali indal aghniya wa bi aidit tujar, untuk membatasi menumpuk-numpuknya harta di sisi orang-orang kaya dan di tangan para saudagar. Agar tidak numpuk harta di tangan mereka semua. Baik. Karena tentunya semakin banyak harta dimiliki, semakin besar zakat yang dikeluarkan. Baik. Orang punya harta 40 miliar, berarti zakatnya berapa? 1 miliar. Besar. Baik. Makanya ketika zakat ini betul-betul diterapkan, akan apa? Akan sangat membantu para fuqara wal masakin. Kay la tahsur al amwalu fi ta'ifatin mahdudatin aw takuna dulatan bainal aghniya, agar harta itu tidak hanya terbatas pada segolongan orang tertentu, dan agar tidak hanya berada di tangan orang-orang kaya saja, tapi juga bisa tersebar
orang-orang miskin juga bisa pegang duit ketika mereka dapat zakat. Dan sebenarnya zakat ini nisbahnya itu sangat kecil, sangat kecil, hanya 1/40 dari dari harta yang dimiliki. Sedangkan pajak-pajak yang ditetapkan dengan dengan hukum-hukum buatan manusia yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala di atas itu. Sampai 10%. Padahal kalau zakat itu cuma berapa? 2,5%. Ini 4 kali lipat atau 5 kali lipat, malah 4 kali lipat ya kan? 2,5% dengan 10%. 4 kali lipat zakat yang syar'i. Tapi subhanallah, terkait masalah zakat banyak manusia yang bakhil. Apalagi mereka memiliki harta banyak tadi. Kalau dilihat ya memang terasa. Kalau melihat jumlahnya dari 40 miliar, zakatnya 1 miliar. Misalnya. Kalau melihat nilainya yang dikeluarkan besar, tapi coba lihat berapa jumlah yang Allah Subhanahu wa taala sisakan untuknya. Masih 39 miliar. Misalnya. Dan jumlah-jumlah yang lain. Selama telah mencapai nisab, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya untuk membersihkan diri kita dari sifat kebakhilan dan sifat-sifat rendah lainnya, dan untuk membersihkan harta kita dari hak orang lain. Karena di situ ada hak orang lain, hak para fuqara wal masakin. Jangan sampai kita ikut makan hak orang lain. Sudah Allah berikan rezeki tapi masih rakus, hak yang lain pun digasak, ya kan? Orang yang tidak mau menunaikan zakat, dia sebenarnya juga merampok. Kalau tidak menunaikan zakat, dia merampok hak orang lain. Merampas hak orang lain. Karena ada hak orang lain di dalam hartanya. Qala wa ta'rifu zakati hiya al-qadrul wajibu ikhrajuhu li mustahiqihi fil mali alladhi balagha nisaban muayyanan bi syurutin makhsusah. Dan pengertian dari zakat yaitu suatu kadar yang wajib untuk dikeluarkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat pada suatu harta yang telah mencapai nisab tertentu dengan syarat-syarat yang khusus. Ini pengertian zakat yang mencakup semua jenis zakat. Berarti suatu kadar yang wajib untuk dikeluarkan. Kalau itu berupa emas, perak dan uang, maka 2,5% atau 1/40. Baik, limustahiqiha, kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya, yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dalam firman-Nya, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha, dan seterusnya dari 8 golongan yang berhak menerima zakat. Fil malil ladzi balagha nisaban muayyana, pada harta yang telah mencapai nisab tertentu. Karena nisab harta yang terkena zakat beda-beda. Nisab emas beda dengan nisab perak. Nisab unta beda dengan nisab kambing. Ini ada nisab tertentu, kadar minimal harta itu terkena zakat. Ini makna nisab. Yang perinciannya tentunya dalam kitab fikih tentang zakat. Bisyurutin makhsusah, dengan syarat-syarat yang tertentu. Baik. Seperti harus mencapai haul 1 tahun. Kalau itu berupa emas, perak, atau berupa kambing, unta, sapi. Kalau itu berupa hasil panen, maka di waktu panen dengan nisab yang tertentu juga. Taib. Wal amwalu zakawiyah arba'ah, dan harta-harta yang terkena zakat itu ada 4 jenis. Al khariju minal ardi kal hububi was thimar. Harta yang keluar dari tanah, atau dengan kata lain hasil bumi. Harta hasil bumi. Seperti biji-bijian dan
buah-buahan. Dan terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah semua hasil pertanian itu terkena zakat atau tidak. Dan yang rajih jawabannya tidak semua terkena zakat. Akan tapi khusus yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kemudian yang kedua, as-sa'imatu min bahimatil an'am, dan as-sa'imah dari jenis bahimatul an'am. As-sa'imah yaitu hewan-hewan yang diternak, yang dipelihara. Hewan-hewan yang dipelihara dari jenis hewan-hewan ternak, yaitu kambing, sapi, dan unta. Baik. Ini juga syarat khusus untuk apa? Nah, hewan-hewan ternak yaitu dia harus jenis sa'imah. Nah, harus jenis dari apa? As-sa'imah, yaitu yang mereka apa? Digembalakan. Dan pengertiannya pada kitab fikih. Wa dhahabi wal fiddah, emas dan perak. Dan diikutkan dengan emas dan perak adalah apa? Uang yang menjadi alat tukar pada masa ini. Wa urudit tijarah, dan barang-barang dagangan. Adapun seorang memiliki batu permata misalnya, batu permata bernilai miliaran, ini tidak terkena zakat. Memiliki rumah dipakai, rumah mewah, mobil mewah, tidak terkena zakat. Kalau bukan apa? Barang dagangan, dimiliki untuk dipakai. Tapi kalau dia penjual mobil, maka apa? Mobil-mobil dagangannya terkena zakat. Qala walikullin minha nisabuhul muhaddad, dan masing-masing dari harta-harta yang terkena zakat tadi ada nisabnya yang telah ditentukan di dalam syariat. Ini sekilas akhwan, karena perinciannya pada tempatnya sendiri. Berarti dari paragraf ini kita ketahui kedudukan zakat di dalam syariat kita, yaitu zakat dalam banyak dalil digandengkan dengan salat. Ini menunjukkan pentingnya zakat. Kemudian apa? Hikmah disyariatkannya zakat, diingat-ingat. Apa tadi hikmah disyariatkannya zakat, Iqbal? Untuk membersihkan jiwa dari apa? Jangan setiap ditanya lihat kitab. Membersihkan jiwa dari apa? Dari sifat yang hina, seperti sifat pelit, sifat kikir. Yang kedua, membersihkan apa? Hikmah yang kedua apa, Khuzaimah? Kalau tadi membersihkan jiwa pemilik harta dari sifat buruk, terutama bakhil, tamak. Yang kedua, untuk taib. Ada hal yang penting lagi, yaitu apa? Untuk membersihkan harta kita dari apa? Dari hak orang lain. Membersihkan harta kita ini butuh dibersihkan dengan ditunaikan zakatnya. Kemudian hikmah lainnya yaitu menutup kebutuhan para fuqara, membantu mereka untuk mencegah jangan sampai harta itu hanya berada di tangan orang-orang kaya saja, dan seterusnya. Qala ar-ruknur rabi' as-shaum. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rukun yang keempat yaitu puasa. Allah Subhanahu wa taala katakan, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Perhatikan kata la'allakum tattaqun. Di sini hikmah besar disyariatkannya puasa untuk tercapainya ketakwaan kita. Wa shaumu fil lughati al-imsak wa yuqalu lis-sakiti shaim.
Dan puasa secara bahasa bermakna menahan diri. Maka dikatakan orang yang diam itu menahan diri dari apa? Indah ya Abdurrahman Leo. Jadi berbicara, menahan diri dari bicara itu orang diam. Ya kan, walaupun dia cingkrak-cingkrak, jengkel balik, tapi kalau diam berarti dia menahan diri, ya kan. Dia puasa, dikatakan shaim. Nah, secara bahasa. Faminhu qauluhu ta'ala, di antara bentuk penggunaan kata siam bagi orang yang diam yaitu inni nadartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Aku telah bernadar untuk Ar-Rahman berpuasa. Yaitu maksudnya untuk diam, aku tidak akan bicara pada hari ini dengan seorang manusia pun. Ai imsakan anil kalam, yaitu menahan diri dari ngomong, dari berbicara. Wa fil istilah, adapun makna puasa secara istilah, dan ini yang lebih penting untuk diilmui, yaitu at-ta'abbud lillah. Ini inti puasa, yaitu ta'abbud lillah, peribadatan kepada Allah. Bentuknya bagaimana? Bil imsaki anil akli wasyurbi wal jima'i wa ghairiha minal muftirat, dengan menahan diri dari makan, minum, jima dan yang lainnya dari hal-hal yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari semenjak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Inilah puasa. Hal terpenting harus diingat adalah ta'abbud lillah. Ini bentuk ibadah kepada Allah, maka harus ikhlas dan mencocoki sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu ala kaunihi ruknan min arkanil Islam qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam bunyal Islamu ala khamsin, dan dalil bahwasanya puasa ini merupakan rukun dari rukun-rukun Islam adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam itu dibangun di atas 5 hal. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, 2 kalimat syahadah, wa iqamis shalah, menegakkan salat, wa ita'iz zakah, dan penunaian zakat, kemudian yang keempat wasaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Hadisnya apa ini? Indak Abdullah bin Umar, muttafaqun alaih. Qala wa fadailus siyami katsira, dan keutamaan puasa itu banyak. Minha ma akhrajahu Muslim an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan, yadkhulu minhu as-sa'imuna yaumal qiyamah, la yadkhulu ma'hum ahadun ghairuhum. Di antara keutamaan puasa di sini ditunjukkan dalam hadis Sahal bin Sa'ad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguhnya di surga itu ada satu pintu yang dinamakan pintu Ar-Rayyan. Akan masuk dari pintu tersebut as-saimun, orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat kelak, masuk melalui pintu Rayyan ini. Tidak akan masuk bersama mereka seorang pun selain orang yang berpuasa. Yuqal aina as-saimun, dikatakan di mana orang-orang yang berpuasa. Fayadkhuluna minhu, maka mereka pun masuk dari pintu tersebut. Fa idza dakhala akhiruhum ughliqa falam yadkhul minhu ahad. Kemudian apabila telah masuk orang terakhir di antara orang-orang yang berpuasa, maka pintu ini ditutup, sehingga tidak akan masuk dari pintu Rayyan ini seorang pun setelah itu. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi ahlus siyam. Semua yang masuk kategori shaimun sudah masuk, maka ditutup. Ini keutamaan yang sangat jelas bahwasanya puasa termasuk sebab untuk seorang masuk ke dalam surga, bahkan dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pintu khusus. Ini pemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia pada orang-orang yang mulia, mereka terkadang untuk masuk biar tidak ada gangguan, biar lancar, diberi kekhususan, satu pintu khusus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muliakan Abu Bakar. Ada pintu khusus di masjid. Karena saat itu Masjid Nabawi punya apa? Punya beberapa pintu-pintu. Punya apa? Celah-celah untuk dimasuki. Karena kan rumah-rumah itu di sekeliling masjid. Sehingga apa? Ketika pintu dekat dengan rumah kan lebih singkat. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk
pintu-pintu celah-celah tadi ditutup kecuali apa? Pintunya Abu Bakar. Ini pemuliaan dikhususkan dengan pintu tersendiri. Ini di dunia. Dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala muliakan orang-orang yang berpuasa dengan pintu khusus. Maka bersemangat ikhwan, apalagi di hari-hari ini, ambil bagian puasa sebanyak mungkin. Taib, setelah puasa tanggal 9 dan 10 Tasu'a dan Asyura, masih tersisa hari-hari di bulan Muharram. Maka ambil bagian puasa. Sebentar lagi tanggal 13, 14, 15. Bayangkan untuk mengambil sebagai apa? Puasa Ayyamil Bid. Masih ada Senin dan Kamis, ambil. Atau bahkan semangat ingin rentet, aku ingin puasa sepekan, silahkan. Ingin sehari puasa sehari tidak, silahkan. Yang penting upayakan memperbanyak puasa di bulan Muharram, karena itu seutama-utama puasa yang disyariatkan dalam agama kita setelah puasa Ramadan. Wa minha, di antara keutamaan puasa, ma rawahu Syaikhan, yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Yaqul, diberi titik 2 ini biar mudah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beri titik 2. Qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, berarti ini hadits qudsi. Kullu amal ibni Adam lahu illa shiyam, fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua anak Adam itu untuknya. Maksudnya apa? Telah ditetapkan pahalanya masing-masing. Illa shiyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih, karena sungguhnya puasa itu murni untukku dan akulah yang akan mengganjarnya, sehingga tidak diketahui masing-masing pahala orang yang berpuasa itu berapa, akan beda-beda. Dan ini juga konteks yang menunjukkan agungnya pahala puasa. Karena kembali kepada apa? Kembali kepada kepemurahan Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang Maha Pemurah. Allah yang akan mengganjarnya. Wasiyamu junnah, dan puasa itu adalah tameng. Menjadi tameng antara apa? Kita dengan kemaksiatan. Menjadi tameng untuk memupus syahwat, menjadi tameng untuk menahan diri dari hal-hal yang dilarang. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yashab. Apabila pada suatu hari puasa salah seorang di antara kalian, maka jangan yarfuth, jangan berkata-kata jorok, jangan berkata-kata yang tidak senonoh. Wala yashab, dan juga jangan apa? Berteriak-teriak dengan kalimat-kalimat yang tidak bermanfaat, jangan bikin ribut, jangan tengkar. Fa in sabbahu ahadun aw qatalah falyaqul inni mar'un shaim. Apabila salah seorang mencacinya, maka atau menyerangnya, mengajak kelahi, maka ucapkanlah, aku ini seorang yang berpuasa. Jangan dilayani. Ada orang ngajak gelut, ngajak kelahi, tidak usah dilayani. Tapi katakan, aku orang yang puasa, aku sedang berpuasa. Dan ini bukan bentuk riya. Ini bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menunjukkan, aku ini berpuasa. Puasa itu menghalangiku untuk melawanmu. Tapi bukan karena takut, bukan karena pengecut, tapi aku puasa. Aku lebih suka untuk menjaga puasaku daripada melayani kebodohanmu. Qala walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis shaimi atyabu 'indallahi min rihil misk. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada apa? Harumnya minyak wangi misik, yang merupakan minyak wangi paling harum, yang terbuat dari apa? Darah kijang. Misik itu asalnya dari darah kijang. Kijang kalau lari ya kawan, maka bagian apa? Bagian
pusarnya, di bagian perut itu akan apa? Akan turun darah, membuat semacam kantong. Nah, ini darah ini sangat wangi katanya wallahu a'lam. Tapi kita percaya saja karena itulah misik yang sebenarnya. Adapun misik-misik yang banyak sekarang kan misik yang buatan, misik sintetis. Kalau yang asli ya asalnya dari darah kijang. Kemudian nanti itu ditali, jatuh. Nah, terpisah dari apa? Dari kijangnya. Jadi ada di kantong. Nah, disebutkan demikian. Ini menunjukkan bahwasanya suatu bau yang muncul karena suatu ibadah, walaupun secara lumrahnya bau itu tidak disukai, tapi karena itu bau yang muncul karena ibadah kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala menyukainya. Dan bahkan itu lebih utama, lebih bagus daripada harumnya minyak wangi misik. Kemudian kata beliau, lis-shaimi farhatan yafrahuhuma, bagi orang yang berpuasa dua kebahagiaan yang akan dia berbahagia dengan keduanya. Kebahagiaan pertama, idza aftara fariha, jika dia berbuka maka dia bergembira. Semua orang yang puasa kalau berbuka, baik itu buka tiap harinya setelah maghrib, maka gembira. Gembira, apalagi anak-anak kecil, apalagi kalau menunya banyak, rame-rame, tambah kegembiraan. Demikian pula iftar, yang dimaksud iftar secara umum yaitu di hari raya. Ini lebih lagi kegembiraan yang lebih lagi. Ini di dunia jelas terasa gembiranya. Nah, siapa yang kalau bukan tidak gembira? Yang sakit gigi mungkin, ya dikira. Tapi tetap gembira insyaallah. Nah, idza aftara fariha. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumi, dan di akhirat apabila dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan bergembira dengan puasanya. Kenapa? Karena mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, pahala yang tidak terkira, karena Allah Subhanahu wa taala katakan, fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena puasa ikhwan terkumpul padanya kesabaran. Ini diantara kaitannya. Kenapa puasa pahalanya kita tidak tahu berapa besarnya? Karena kaitannya dengan kesabaran. Dan kesabaran Allah katakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah pahala-pahala orang yang bersabar itu disempurnakan tanpa ada hitungannya, tanpa ada hitungannya. Tidak bisa mengira-ngira hitungan pahala kesabaran. Menunjukkan besarnya, dan puasa terkumpul padanya semua bentuk sabar. Baik. Makanya kalau kita perhatikan pada keutamaan puasa, kita tidak mendapati keutamaan puasa siapa yang berpuasa pahalanya sekian-sekian, tidak. Tapi yang ada keutamaan berkaitan dengan digugurkannya dosa. Digugurkannya dosa. Adapun pahala memang tidak diketahui karena Allah merahasiakannya. Fa innahu li wa ana ajzi bih, menunjukkan agungnya pahala tersebut. Puasa Arafah keutamanya digugurkan dosa 2 tahun. Bukan berarti tidak dapat pahala tidak, atau gugur dosanya tok. Nah, gugur dosa ini keutamaan tersendiri, dan pahala jelas dia mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa fi Ramadan lailatun 'azimah wa hiya lailatul qadar allati hiya khairun min alfi syahr, dan di bulan Ramadan ada satu malam yang agung yaitu Lailatul Qadar, yang malam ini lebih bagus daripada 1000 bulan. Nah, baik. Barakallahu fikum. Ini rukun yang keempat yaitu puasa. Nah, puasa Ramadan secara khusus. Dan juga di sini kita mengambil faidah keutamaan puasa secara umum untuk kita perbanyak. Maka ijtihad ikhwan sebelum hari-hari tersebut habis hari-hari di bulan Muharram ini. Naktafi bihadza,
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.